Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab Madarijus Salikin. Pagi hari ini masih berkenaan dengan tingkatan iyyaka na'budu, ditinjau dari aspek ilmu dan amal. Alhamdulillah, kita sudah selesai membicarakan tingkatan iyyaka na'budu secara ilmu. Jadi iyyaka na'budu ataupun ubudiyah ditinjau dari aspek ilmu memiliki dua tingkatan. Yang pertama adalah ilmu tentang Allah. Yang kedua adalah ilmu tentang agama Allah. Ilmu tentang Allah ada 5 macam. Dan ilmu tentang agama Allah ada 2 macam. Ilmu tentang Allah ada 5 macam. Yang pertama, mengenali zat Allah. Yang kedua, memahami nama-nama Allah. Yang ketiga, mengenali sifat-sifat Allah. Yang keempat, memahami perbuatan-perbuatan Allah. Dan yang kelima adalah tanzih, memahasucikan keempat hal ini. Zat Allah maha suci, nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, semuanya maha suci dari keburukan, dari kesamaan. Lalu ilmu yang kedua adalah ilmu tentang agama Allah. Dan ini memiliki 2 macam. Yang pertama, ilmu tentang agama Allah secara syar'i. Dan yang kedua, ilmu tentang agama Allah secara jazai. Jadi agama Allah ini ada 2, syar'i dan jazai. Apa itu syar'i? Syar'i itu semua perintah, semua larangan itu dinamakan agama secara syar'i. Apa yang dinamakan dengan jazai? Yang dimaksud dengan jazai adalah pembalasan. Allah membalas kebaikan dengan kebaikan, ini dinamakan dengan roja, atau dinamakan juga dengan targhib. Lalu Allah membalas kejahatan dengan hukuman, ini dinamakan dengan khauf, atau dinamakan dengan tarhib. Nah, mungkin perlu Anda dengarkan berikut ini. Di antara, saya nggak katakan kekeliruan, tapi di antara kekurangan kita dalam beragama, bahwa kita sangat fokus pada aspek syar'inya,
dan kita kurang fokus pada aspek jazai. Makanya banyak perintah dan larangan yang kita jalankan dan kita nggak tahu janji-janji Allah berkenaan dengan perintah dan larangan itu. Contoh, wa aqimus shalah itu syar'i karena bersifat perintah. Lantas, apa janji-janji Allah apabila Anda salat? Ini belum kita pahami dengan lebih rinci. Contoh lain, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Lalu Anda pun berzikir. Ketaatan Anda terhadap perintah dan larangan ini ketaatan terhadap agama dalam aspek syar'i. Lantas, apa saja janji-janji Allah kalau Anda banyak berzikir? Ini pun belum terpahami secara mendalam. Contoh yang berbeda, Allah Subhanahu wa taala melarang Anda dari segala syahwat terlarang. Bahasa agamanya adalah wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina dengan pandangan kalian. Jangan dekati zina dengan tindakan kalian. Intinya jangan dekati zina dengan syahwat. Itu larangan. Ketika Allah melarang, berarti ada ancaman jika dilanggar. Nah, apa ancaman-ancaman Allah? Itu pun belum kita pahami secara mendalam. Jadi di balik perintah ada janji, di balik larangan ada ancaman. Di balik perintah-perintah Allah ada janji-janji Allah. Ini yang dinamakan tarhib. Di balik larangan-larangan Allah ada ancaman, itu yang dinamakan dengan tarhib. Nah, baik tarhib atau tarhib, dua-duanya dinamakan dengan jazai. Nah, jadi saya ulangi, di antara kekurangan kita dalam beragama, kita sudah fokus dalam aspek syariah, tapi kita masih sangat dangkal pada aspek jazai. Kenapa? Apa dampaknya? Jemaah sekalian, beragama ini butuh kecerdasan mencampur. Butuh kecerdasan mencampur. Ketaatan-ketaatan kepada Allah pada dasarnya pahit. Tapi kalau Anda tahu janji-janji Allah atas ketaatan itu, itulah yang perlu dicampur. Janji-janji Allah atas ketaatan Anda itu manis. Kalau kamu sholat, rezeki terbuka. Kalau kamu sholat, nanti masuk surga dari pintu sholat. Kalau kamu sholat, begini-begini. Jadi Allah perintahkan sesuatu dan ini pahit karena gak sesuai dengan hawa nafsu. Tapi begitu Anda melihat janji-janji Allah atas perintah, janji-janji ini ternyata manis, sehingga perintah yang pahit apabila Anda campurkan dengan janji-janji Allah yang manis, maka perintah yang pahit ini akan manis dengan janji-janji yang manis. Jadi kalau ada perintah Allah yang masih terasa pahit, karena Anda belum mencampurkannya dengan janji-janji Allah yang manis. Baik, saya katakan perintah Allah itu pada dasarnya pahit karena Nabi kita SAW bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih." Surga itu dipagari oleh Allah dengan kebencian-kebencian. Baik. Yang kedua, larangan-larangan Allah itu manis.
zina, riba. Larangan-larangan Allah itu manis. Nah, ancaman-ancaman di balik larangan Allah itu pahit. Kalau kamu berzina begini, semuanya pahit. Tugas Anda di sini adalah mencampur larangan yang manis dengan ancaman yang pahit, sehingga larangan yang manis ini kalah dengan ancaman yang pahit. Jadi ada yang pahit perlu dicampur dengan yang manis agar jadi manis. Itulah ketaatan. Tapi ada yang manis, yaitu larangan Allah, perlu dicampur dengan yang pahit agar dia pahit. Itulah larangan Allah. Perintah Allah itu pahit, Anda campurkanlah dengan janji Allah. Niscaya perintah yang pahit akan menjadi manis dengan janji-janji Allah. Larangan-larangan Allah itu manis, Anda campurkanlah dengan ancaman-ancaman Allah, niscaya larangan yang manis itu menjadi pahit. Berikutnya jemaah sekalian, terkadang perintah yang pahit dicampurkan dengan janji-janji Allah yang manis. Ternyata pahit perintah ini gak kalah dengan manis janji-janji Allah. Itu disebabkan karena masih sangat sedikit yang Anda tahu tentang janji-janji itu. Misalnya, sholat pahit. Apa janji-janji Allah atas sholat? Mungkin Anda hanya tahu satu janji Allah untuk sholat, sehingga satu janji yang manis ini belum bisa membuat sholat pahit itu menjadi manis. Cobalah Anda lebih dalam lagi mengkaji, menemukan janji-janji Allah atas sholat. Saya yakin jemaah sekalian, misalkan Anda temukan 100 janji-janji Allah untuk sholat, nggak mungkin pahit sholat itu tak manis dengan 100 janji-janji manis itu. Begitupun sebaliknya, maksiat yang manis ini, kalau Anda campurkan dengan ancaman yang pahit, belum pahit juga, berarti campurannya ini masih kurang komposisi. Anda perlu tahu ancaman Allah yang paling dalam, ancaman Allah yang lebih rinci. Saya yakin satu larangan, yaitu dosa, apabila Anda campurkan dengan 100 ancaman Allah, tidak mungkin lagi dosa ini akan manis, karena akan kalah dengan pahitnya ancaman-ancaman Allah. Jadi ini teknik kita beragama. Ada yang pahit, Anda perlu mencampurnya dengan yang manis agar jadi manis. Dan ada yang manis, yaitu larangan-larangan Allah, Anda perlu mencampurnya dengan yang pahit agar larangan yang manis itu menjadi pahit. Nah, makanya di sini jemaah sekalian, agama secara syar'i itu perintah dan larangan. Perintah Allah itu biasanya pahit, larangan Allah itu biasanya manis. Tetapi datanglah agama Allah yang kedua, yaitu jazai, balasan. Ada janji Allah atas kebaikan, ada ancaman Allah atas keburukan. Janji-janji Allah ini atas kebaikan, itulah yang mesti dicampurkan dengan perintah, agar perintah yang pahit ini menjadi manis. Ancaman-ancaman Allah atas dosa yang manis, itulah yang mesti dicampurkan agar dosa yang manis ini menjadi pahit. Nah, jadi Anda perlu tahu campuran tadi, mencampur syar'i dengan jazai. Nah, tapi ingin saya sampaikan jemaah sekalian, meski di balik ketaatan ada janji-janji Allah yang sangat manis. Kalau Anda tanya, apa janji Allah yang termanis dari semua yang manis? Yang termanis adalah Allah sendiri. Terhadap sholat Anda, Allah janjikan surga. Tapi yang lebih manis dari surga itu adalah Allah. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn
wa ridwanum minallahi akbar. Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Apa janji Allah? Bagi mereka ada surga. Mereka akan kekal di dalam. Istana-istana untuk mereka sudah selesai. Lalu Allah berfirman, wa ridwanum minallahi akbar. Tapi keridhaan Allah masih lebih besar daripada surga dan segala isinya. Oleh sebab itu, janji-janji Allah atas perintahnya memang manis, tapi yang lebih manis dari janji-janji Allah itu adalah Allah sendiri. Ya, baik jemaah sekalian, itu makanya dalam setiap amal, rukun pertamanya adalah ikhlas. Saya sholat, tujuan saya Allah. Saya puasa, tujuan saya Allah. Baik jemaah sekalian, hari ini kita lanjutkan pembagian atau tingkatan na'budu ditinjau dari aspek amal. Aspek ilmu sudah selesai. Pembagian ubudiyah atau ibadah dalam aspek amal. Halaman 175 Anda lihat itu salah. Anda lihat di bawah, beliau mengatakan tingkatan ilmiah ibadah ada 2. Ini salah. Yang betul bukan tingkatan ilmiah, tapi tingkatan amaliyah. Nah, sepertinya penerjemah ini punya buku Arab yang keliru seperti buku Arab saya. Ya, jadi coba Anda luruskan. Di situ di bawah, alinea kedua dari bawah, tingkatan ilmiah ibadah ada 2, itu salah. Yang betul adalah tingkatan amaliyah. Baik. Tingkatan amaliyah ibadah artinya amal atau perbuatan ibadah itu ada 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah ashabul yamin, yaitu golongan apa? Ashabul yamin, golongan ini pancingan saja supaya Anda nggak ngantuk. Yang pertama adalah ashabul yamin, yaitu golongan kanan. Lalu yang kedua adalah as-sabiqun al-muqarrabun. As-sabiqun orang-orang terdahulu, al-muqarrabun yang dekat dengan Allah. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Waqi'ah di bagian awal dan di bagian akhir. Allah berfirman, "Idza waqa'atil waqi'ah." Apabila terjadi kiamat. Laisa liwaqa'atiha kadhiba. Saat itu tak ada lagi yang mendustakannya karena nyata di depan mata. Khafidatun rafi'ah. Kiamat terjadi untuk merendahkan orang yang rendah dan untuk meninggikan orang-orang yang benar-benar tinggi. Idza rujjatil ardu rajja. Kiamat itu ditandai ketika bumi telah bergoncang segoncang-goncangnya. Wa bussatil jibalu bassa. Kiamat itu pun terjadi ketika gunung-gunung itu dihancurkan oleh Allah. Fakanat haba'an mumbatha. Gunung-gunung raksasa itu tiba-tiba berubah menjadi debu yang berterbangan. Selanjutnya Allah berfirman, wa kuntum azwajan thalatha. Maka jadilah manusia 3 golongan. Yang pertama, wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Golongan kanan. Alangkah agungnya golongan kanan itu. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Golongan kiri. Alangkah rendahnya golongan kiri itu. Ini 2 ayat ini kembali kepada ayat ketiga. Karena ayat ketiga berbunyi khafidatun rafi'ah. Khafidatun ada golongan yang direndahkan, rafi'ah ada golongan yang ditinggikan. Siapa golongan yang ditinggikan? Ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Was-sabiquna as-sabiqun. Lalu siapa khafidah? Golongan yang direndahkan. Wa ashabul masy'amati
ma ashabul masy'amah. Was-sabiquna as-sabiqun, orang-orang yang terdahulu menuju iman dan ketaatan di dunia, mereka pula orang-orang yang terdahulu menuju surga di akhirat. Ulaika humul muqarrabun, mereka itulah orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Baiklah jemaah sekalian, pertama sekali coba Anda renungkan bagaimana kasih sayang Allah lebih besar dari kemurkaan Allah. Kasih sayang Allah lebih besar dari kemurkaan Allah. Ketika di hari kiamat manusia hanya 3 golongan, ternyata 2 golongan untuk surga dan hanya 1 golongan untuk neraka. Golongan surga ashabul maimanah. Yang kedua was-sabiquna as-sabiqun. Jadi golongan surga ada 2. Golongan neraka cuma 1. Wa ashabul masy'amah, golongan kiri. Golongan surga 2, golongan neraka ada 1. 2 surga, 1 neraka. Kasih sayang Allah lebih besar dari kemurkaan Allah SWT. Nah, tapi pembicaraan kita tentang tingkatan ubudiyah dalam aspek amal tentu tidak berbicara tentang ashabul masy'amah. Pembagian manusia, tingkatan manusia dalam mengamalkan ibadah ada 2 tingkatan. Ashabul maimanah, yang kedua was-sabiqun. Coba sekalian, kenapa dinamakan ashabul maimanah, golongan kanan? Ada 8 alasan, tapi saya sebutkan 2 alasan yang paling mudah saja. Alasan yang pertama, dinamakan dengan golongan kanan karena mereka akan menerima catatan amal dengan tangan kanan. Mereka akan menerima catatan amal mereka dengan tangan kanan. Faman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapapun yang menerima catatan amal dengan tangan kanan, maka mereka akan dihisab dengan cara yang mudah. Sudah? Ini alasan pertama kenapa dinamakan golongan kanan. Yang kedua, kenapa dinamakan golongan kanan? Karena sewaktu mereka melintasi sirat, Allah pancarkan untuk mereka cahaya dari depan dan dari kanan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'aymanihim. Nanti pada suatu hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, bagaimana cahaya mereka terpancar di depan dan di kanan mereka. Dan ini sewaktu mereka melintasi sirat. Anda tahu, nanti kita akan melewati satu titian yang bernama sirat. Sirat itu titian yang Allah bentangkan di atas jahanam. Saat Anda melewati titian ini, tidak ada matahari untuk penerang, tidak ada bulan untuk penerang, tidak ada pula lampu sorot. Bagaimana Anda melewatinya? Kalau Anda punya amal, amal inilah yang menjadi cahaya untuk Anda lihat titian itu. Nah, orang-orang yang beriman saat melewati sirat, Allah pancarkan untuk mereka cahaya di depan mereka dan di kanan mereka. Sehingga cahaya ini bersinar terang di depan dan di belakang, sehingga mereka pun berhasil melewati sirat. Nah, oleh karena cahaya yang dipancarkan Allah untuk mereka di depan dan di kanan, maka mereka dinamakan dengan ashabul yamin. Mereka dinamakan dengan golongan kanan. Baik. Nomor 2, Anda lihat golongan kedua penghuni surga
Golongan yang tertinggi dalam menjalankan ibadah adalah was-sabiquna as-sabiqun. Orang-orang yang terdahulu. Pertanyaan saya jamaah sekalian, saya ingin Anda asah otak sebentar. Gak usah lama-lama. Golongan pertama masuk surga dinamakan golongan kanan karena mereka menerima kitab mereka dengan tangan kanan. Setelah mereka menerima kitab mereka dengan tangan kanan, yuhasabu hisaban yasira, maka mereka dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah. Pertanyaannya adalah, kenapa as-sabiqun tidak disebutkan mereka menerima kitab dengan tangan amal? Mereka juga tidak disebutkan yuhasabu hisaban yasira. Jawabannya, karena was-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang tidak lagi dihisab oleh Allah. Allahu Akbar. Jadi kalau Anda ashabul yamin, betul Anda akan terima rapot sepanjang hayat dengan tangan kanan. Lalu rapot ini akan dihitung oleh Allah dengan hisaban yasirah, dengan perhitungan yang mudah. Tetapi as-sabiqun mereka tidak disebutkan ashabul yamin karena as-sabiqun ini memang tidak dihisab lagi. Allahu Akbar. Oleh sebab itu mereka dinamakan as-sabiqun, orang-orang yang terdahulu. Karena ashabul yamin mereka akan tertahan disebabkan karena hisab. As-sabiqun artinya orang-orang yang terdahulu. Kenapa mereka terdahulu? Karena mereka tidak tertahan dengan hisab. Betul ashabul yamin itu akan dihitung oleh Allah dengan perhitungan yang mudah. Tapi semudah apapun perhitungan, tetaplah perhitungan itu menahan mereka. Tapi as-sabiqun sudah dibebaskan Allah dari perhitungan. Sehingga mereka as-sabiqun, mereka adalah orang-orang yang tertahu. Allahu Akbar. Konsekuensi yang lebih jauh lagi, coba dengar. Ulaikal muqarrabun, mereka lah orang-orang yang didekatkan dengan Allah. Karena mereka orang yang terdahulu, karena tidak ada hisab yang menahan mereka, mereka yang terdahulu sehingga mereka lah yang terdekat dengan Allah. Ashabul yamin mereka tertahan. Sehingga walaupun mereka tidak dinamakan jauh dari Allah, namun mereka tidak dinamakan dekat dengan Allah. Apa makna halus yang ingin saya sampaikan? Ketika as-sabiqun ini muqarrabun, dekat dengan Allah, sehingga mereka lah yang selalu memberikan syafaat untuk yang di belakang. Mereka dekat dengan Allah, sehingga kalau di belakang ada kawan-kawan yang bermasalah, mereka lah yang berbicara dengan Allah. Ya Allah, selamatkan saudaraku fulan. Tidak ada jarak mereka dengan Allah. Muqarrabun, mereka orang-orang yang didekatkan dengan Allah, sehingga tak ada jarak mereka dengan Allah. Karena tidak ada jarak dengan Allah, maka mereka lah yang selalu berbicara memberi keselamatan kepada teman-teman. Ini yang dinamakan dengan syafaat. Ya Allah, saudaraku fulan, tolonglah dia ya Allah. Ya Allah, saudaraku fulan, bantulah dia ya Allah. Siapa yang akan memberikan syafaat ini? Ashabul yamin? Bukan. Yang memberikan syafaat ini adalah mereka yang muqarrabun, yang dekat dengan Allah. Dekat, tak ada lagi batas dengan Allah. Mereka lah as-sabiqun, orang-orang yang terdahulu. Mereka lah yang memberikan syafaat. Mereka yang berbicara dengan Allah. Ya Allah, fulan saudara. Ya Allah, fulan temanku salat. Ya Allah, fulan temanku ngaji. Nah, itulah was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Nah, mungkin kita di sini Imam Ibnu Qayyim 175 di bawah sampai ke belakang dia memberikan penjabaran
tentang ashabul yamin dan as-sabiqun as-sabiqun. Anda mau yang mana ini? Ashabul yamin atau as-sabiqun as-sabiqun? Hah? Yang mana? Ini majelis dihadiri malaikat insyaallah. Anda katakan saja mau Anda, malaikat aminkan. Anda pilih yang mana? Ashabul yamin atau as-sabiqun as-sabiqun? Semoga Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar jelas, tapi Maha mendengar dengan doa saya semoga. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, di surga, di akhirat, as-sabiqun as-sabiqun muqarrabun. Mereka dekat dengan Allah, tak ada jarak dengan Allah. Kenapa mereka muqarrabun? Karena di dunia pun mereka terus mendekati Allah. Karena di dunia mereka terus mendekati Allah, maka di akhirat mereka benar-benar dekat, tak berjarak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana seseorang mendekati Allah di dunia, berusaha menghilangkan jarak dengan Allah di dunia? Bagaimana itu terjadi sehingga di akhirat benar-benar secara fisik mereka dekat dengan Allah, tak berjarak? Nah, jawaban ini disampaikan oleh Nabi melalui hadis qudsi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu." Tidaklah hambaku mendekati aku melalui jalan yang paling aku cintai lebih dari jalan kewajiban-kewajiban. Kata Allah, jalan yang paling kucintai ditempuh oleh hambaku untuk mendekati aku ketika mereka menempuh jalan kewajiban-kewajiban. Nah, inilah orang-orang yang mendekati Allah di dunia. Kalau mereka mendekati Allah di dunia, as-sabiqun menjadi yang tercepat, di akhirat pun mereka menjadi muqarrab. Baiklah, ini nomor satu. Jalan yang paling dicintai oleh Allah, ditempuh seorang hamba yang ingin dekat dengan Allah, adalah jalan kewajiban-kewajiban. Anda jangan berpikir ini sesuatu yang mudah. Karena kewajiban itu hanya mudah antara Anda dengan Allah. Salat, puasa, zakat, itu mudah. Tapi ada kewajiban-kewajiban yang sangat berat sekali. Kewajiban yang terberat itu ada dua. Yang pertama, kewajiban Anda kepada Allah berupa ibadah hati. Bahwa Anda harus ikhlas, bahwa Anda harus tawakal, bahwa Anda harus menjauhi kebencian. Kewajiban-kewajiban terberat ada dua. Nomor satu adalah semua kewajiban-kewajiban dalam ibadah hati. Tawakal, tauhid, ikhlas, dan selanjutnya. Ini sangat berat. Kalau kewajiban itu hanya ibadah-ibadah fisik, Anda salat, Anda puasa, Anda berhaji, itu sih rasa-rasanya gak berat. Lebih-lebih Anda sudah campurkan dengan janji-janji Allah tadi. Nah, lantas apa kewajiban yang sangat berat itu? Nomor satu jamaah sekalian, kewajiban yang sangat berat, kewajiban Anda kepada Allah dalam ibadah-ibadah hati. Bapak Presiden mengumumkan pertalite 10.000. Pertama 14.500. Goncanglah hati-hati yang tidak bertawakal kepada Allah. Mungkin saya salah satunya. Goncang hati ini jamaah sekalian.
Banyak orang yang memiliki Allah tapi nggak berpegang kepada Allah. Akhirnya saat goncang mereka pun goncang. Orang-orang yang telah memiliki Allah lalu mereka berpegang teguh kepada Allah, segoncang-goncangnya dunia mereka akan tenang. Pertanyaannya adalah bagaimana Anda berpegang dengan Allah? Berpeganglah dengan Allah dengan tawakal. Demi Allah, orang-orang yang bertawakal kepada Allah gak pernah goncang walaupun dunia dan isinya bergoncang. Tapi coba lihat jemaah sekalian, betapa goncangan dan benturan itu keras sekali untuk membuktikan bahwa tawakal kita kalah dengan goncangan ini. Ini harga BBM naik, tawakal Anda mana yang kuat? Ternyata goncangan BBM ini membuat tawakal ini kalah. Makanya gelisah, sedih. Padahal mestinya goncangan BBM ini kalah dengan tawakal. Tapi faktanya gelisah saya, goncangan saya dengan harga BBM yang naik menunjukkan tawakal saya ternyata kalah dengan goncangan. Tawakal saya kalah dengan goncangan ini jamaah sekalian. Seorang kawan merasa sakit, pergi ke dokter, dokter berikan vonis, kamu penyakit jantung, kanker stadium sekian, goncangan bukan? Itu ucapan dokter. Lihatlah tawakal Anda. Kalau tawakal telah mengikat Anda dengan Allah, Anda akan tenang dan tidak akan tergoncang walaupun dokter berikan Anda vonis sebanyak 100 vonis. Subhanallah. Anda tahu kisah Masyitah bukan? Goncangkah ia saat anak pertamanya dibunuh? Goncangkah ia saat anak kedua dibunuh? Dia gak goncang. Saya kira tidak ada goncangan sehebat goncangan Masyitah ini, tapi dia gak goncang jamaah sekalian. Kenapa tak goncang? Dia memiliki pegangan yang sangat kokoh, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, ibadah terberat nomor 1 adalah ibadah hati. Ini ibadah yang paling berat. Kewajiban terberat adalah ibadah hati. Anda tawakal. Yang kedua adalah Anda ikhlas. Ikhlas itu berat bukan? Baik. Kewajiban kedua yang paling berat juga adalah kewajiban dalam hubungan sesama manusia. Apa yang Allah wajibkan dalam hubungan sesama manusia? Bahwa Anda memaafkan, bahwa Anda memberi. Subhanallah, maafkan orang yang jahat, memberilah kepada orang yang kikir, kunjungilah orang yang cuek. Ini berat bukan? Kalau Anda baik dengan yang baik itu mudah. Kalau Anda memberi kepada orang yang dermawan itu juga mudah. Tapi Nabi SAW bersabda, silman qata'ak. Berhubunganlah dengan orang yang memutuskan hubungan dengan. Wa'ati man haramak. Memberilah kepada orang yang kikir dengan engkau. Jadi sekali lagi, kewajiban antara sesama manusia sama. Dan di antara kewajiban berat antara sesama manusia, kewajiban dalam hubungan kita rumah tangga. Kewajiban suami kepada istri, kewajiban ayah kepada anak-anak. Apa kewajiban berat itu? Kewajiban berat itu ada pada ayat 14 dalam surat At-Taghabun. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, terkadang istrimu dan anakmu memang musuh bagimu. Musuh? Apa maksud musuh? Mereka menyakiti. Terkadang istri menyakiti. Anda pernah disakiti istri enggak? Hah? Terkadang pula anak-anak kita menyakiti kita. Ketika anak menyakiti, maka Allah mengatakan
mereka musuh. Mereka musuh saat mereka menyakitimu. Engkaulah yang memberikan belanja untuk mereka, tapi mereka menyakitimu. Itu masalah bukan? Apa solusinya? Allah berfirman, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian memaafkan mereka, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perhatikan ayat ini baik-baik. Allah inginkan, Anda berikan 3 maaf untuk istri yang menyakiti, untuk anak yang menyakiti. Berikan mereka 3 maaf. Dan Allah berjanji, kalau mereka istri dan anak-anak yang menyakitimu, ternyata kau berikan mereka 3 maafmu, fa innallaha ghafurur rahim. Allah memaafkan dosamu dan Allah pun menyayangi. 3 maaf. Anda tahu 3 maaf yang dimaksud? Yang pertama, wa in ta'fu, maafkan mereka maka jangan menghukum. Wa tasfahu, maafkan mereka maka jangan mencela dan mencaci. Yang ketiga, wa taghfiru, maafkan mereka maka hapus kejahatan mereka. Bisakah Anda memaafkan dengan 3 hal ini? Maafkan mereka maka jangan menghukum. Tidak perlu memukul, apalagi menginjak. Nomor 2, maafkan mereka sehingga tidak perlu mencela. Tidak perlu Anda absen kebun binatang. Tidak perlu Anda sebutkan kata-kata kasar. Kalau Anda disakiti dan masih mengucapkan kata kasar, Anda belum memberikan maaf yang kedua. Kalau Anda disakiti lalu Anda menghukum, Anda belum memberikan maaf yang pertama. Maaf yang ketiga, wa taghfiru, hapuskan. Hapus. Anda gak mau sakit bukan? Hapus. Kalau Anda tidak hapuskan, Anda akan terus sakit. Ya salah. Ini kewajiban bukan? Kewajiban mudah atau kewajiban berat? Anda disakiti, sakit sekali. Tapi Allah mengatakan maafkan dengan 3 maaf. Maaf yang pertama, jangan menghukum. Maaf yang kedua, berpalinglah dan jangan mencaci maki. Maaf yang ketiga udah dihapuskan supaya habis. Tapi Allah berjanji, memaafkan yang 3 ini pahit bukan? Pahit tidak? Allah berikan Anda campuran yang manis supaya pahit ini jadi manis. Apa campuran manis? Fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian bisa memberikan 3 maaf, kata Allah, aku ampuni kalian. Dan aku pun sayangi kalian. Seolah-olah Allah mengatakan, ini istri dan anak-anak tak sayang kepadamu, mereka menyakitimu, berikan mereka maaf agar aku sendiri yang menyayangi. Ya salah. Ayat berapa ini? 14 surat At-Taghabun. Ini boleh dilengketkan di dinding, tapi yang terpenting di hati. Ya. Ini ayah-ayah ini, suami-suami ini, ya. Ini lengketkanlah baik-baik di hati. Subhanallah, ayat ini turun kepada Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Auf bin Malik al-Ashja'i menjumpai Rasulullah, gelisah sekali beliau. Saat itu Nabi kita SAW bersabda, wahai Auf, kenapa kamu gelisah? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku disakiti istri. Anak-anak semua juga ikut menyakiti saya. Apa yang saya lakukan ya Rasulullah? Allah Subhanahu wa ta'ala Sami'un Basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Auf bin Malik mengeluhkan istri yang menyakiti, anak yang menyakiti. Keluhan ini sampai kepada Allah sebelum sampai kepada telinga Rasulullah. Turun ayat ini menjawab Auf bin Malik. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in
تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. Sebentar. Tanggal berapa? Tanggal iya. Jadi tadi saya katakan bahwa tingkatan ubudiyah ditinjau dari aspek amal. Nomor satu adalah ashabul yamin, yang kedua adalah as-sabiqun. As-sabiqun itu muqarrabun, dekat dengan Allah. Bagaimana mendekati Allah? Tidak ada yang dekat dengan Allah di akhirat kecuali orang yang mendekati Allah di dunia. Lalu tadi Nabi SAW melalui hadis qudsi mengatakan, jalan yang paling dicintai Allah, ditempuh seorang hamba mendekati Allah adalah mendekati Allah melalui jalan-jalan kewajiban. Jalan-jalan kewajiban ini sangat mudah, tapi kewajiban fisik antara Anda dengan Allah. Ada dua kewajiban yang sangat berat, yaitu kewajiban dalam ibadah hati dan yang kedua kewajiban dalam hubungannya dengan manusia. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, insya Allah masih ada sambungan kajian ini, yaitu tingkatan as-sabiqun itu belum, insya Allah minggu depan. Sampai di sini hari ini, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Tidak ada? Alhamdulillah. Demikian kajian kita hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma